Selamat pagi buat saudara-saudaraku dimanapun Anda berada. Semoga Tuhan selalu memberkati kita semua di perantauan manapun, sampai ke luar negeri, sampai kemanapun. Semoga Tuhan selalu memberkati. Saya sedikit memberikan komentar tentang Ito Boru Nenggolan yang viral di media sosial ya. Saya hanya memberikan komentar sedikit supaya, soalnya saya lihat banyak di komentar itu ada yang pro kontra. Ada yang antara membela si orang tua lah, ada yang membela si anak lah, ya. Itu beberapa hari yang lalu video viral pernikahan yang dilangsungkan ya. Pada hari itu datang seorang si ibu untuk menuntut bahwa mungkin sedih yang dirasakan. Ya. Cuman pertanyaan yang pertama yang perlu saya ingin tahu, siapakah yang berhak mengasuh anak, atau lebih bercondong berpihak tentang anak? Dari segi marga adalah bapak, ya. Dari segi kemanusiaan adalah ibu. Itu sudah terjadi kepada si Mardan, yang sampai bisa menumpahkan bahwa diperas air susunya membuktikan bahwa engkau anakku itu akan terjadi. Doa seorang ibu itu adalah benar-benar sudah terjadi. Itu salah satu bukti bahwa lebih berhaklah si ibu sebagai Tuhan kedua selain Allah dalam hidup kita ya. Yang jadi pertanyaan saya adalah, coba kita tanyakan hati nurani. Di hari pernikahan, di hari kebahagiaan, yang paling kebahagiaannya, biasanya kalau si ibu mengulosi, anaknya pasti menangis. Ya, itu terjadi. Dan waktu anaknya pun perempuannya diulosi, ibunya pasti menangis. Itu karena apa? Itulah hati kecil tidak bisa dibohongi. Ya, yang jadi pertanyaan saya sekarang ini adalah, coba tanyakan sama hati nuranimu itu, ya. Seberapa teganya engkau menikah di hari kebahagiaan untuk memisahkan, kalau di kami secara Katolik, memisahkan dosa selama kita hidup. Kita pisahkan dari orang tua. Kalau di kami Katolik, yang saya tahu, selama kita masih bujangan, yang menanggung dosa adalah orang tua. Ya. Itu cara Katolik kalau di kami. Itu dipisahkan dari dosa sekecil apapun, sehingga dosa yang paling besar diperbuat oleh itu di hari pernikahannya itu. Itu intinya. Padahal inti pernikahan adalah untuk memuliakan nama Tuhan. Tidak ada arti pernikahan selain untuk memuliakan nama Tuhan. Itu tujuan yang paling pertama. Tujuan yang paling pertama adalah pernikahan itu memuliakan nama Tuhan. Kalau sudah engkau menikah, tapi hati nurani ibumu tidak tenang, bagaimana? Apa yang terjadi ke depannya? Itu ini hanya renungan sedikit toh. Saya mah bukan manusia suci ya. Cuman saya pengen tahu tentang tanggapan tentang ini. Pernikahan itu adalah arti pernikahan itu adalah menggabungkan antara dua insan. Itu arti pernikahan. Yang akan menjadi satu. Tetapi pernikahan itu adalah tujuannya apa? Tujuan utamanya adalah memuliakan nama Tuhan. Ya, kalau ada hati seorang ibu yang tidak tenang atau gelisah atau berat di hatinya, anak seorang putrinya menikah tanpa dia yang memberkati, ya, itu anak kandung, itu Tuhan yang kedua, ibu kandung. Tuhan yang pertama ya Allah. Ya, Tuhan yang kedua ya orang tua. Bagaimanapun ceritanya,
ya, bagaimanapun ceritanya. Buktinya kalau dikatakan si ibu tidak sayang, tidak peduli, sudah jauh, sudah dipisahkan. Kenapa ketika dia tahu anaknya sudah diberkati, kenapa si ibu ini kenapa bisa datang nangis? Berarti hati kecil itu terpanggil. Ya, itu aja yang kuncinya. Ya, itu tidak lebih. Mau dia udah apa kek, mau dia udah jauh kek atau gimana kek. Intinya apakah si ibu ini, orang tua si perempuan ini tahu tentang yang terjadi ini, bahwa putrinya yang sudah di kandungan 9 bulan, ya, di kandungan 9 bulan, begitu semua perjuangannya dirasain oleh si ibu. Ya, memang kadang-kadang hati kita memang kadang-kadang karena menghadapi masalah, kadang-kadang pusing, kadang-kadang capek, lelah, pingin menyerah, tapi semua akan kembali pada dasarnya. Setinggi apapun burung terbang, ingat bahwa dia akan tidur dan mati di darat, tidak pernah tidur di langit. Sejauh apapun dia terbang tinggi melambung ke sana-sana, kalau dia mati dan saat dia nanti mati, dia akan tetap ke darat. Saat dia tidur, dia akan kembali ke darat. Seperti itulah umpamanya, ya kawan-kawannya. Itu aku ya. Saya bukan menyalahkan siapa, tidak ada yang salah siapa, mungkin karena saya tidak tahu persis masalah, cuma saya hanya menanggapi sedikit tentang apa yang sedang kita rasain. Mungkin semua orang-orang kita merasakan itu, ya. Itulah makanya saya bilang, itu yang jadi pertanyaan saya. Hati kecil kita itu bagaimana bisa sampai terjadi tega gitu loh, bahwa kita di hari kebahagiaan, ya. Itu kebiasaan itu kalau di pas mangulos itu rata-rata kebanyakan itu rata-rata menangis ya, orang tua itu menangis sama si anak menangis, si putrinya. Cuman itu bagaimana sampai hatinya gitu loh, ya. Aduh, saya nggak tahu bilang apa. Di grup ini, di komen-komen ini saya lihat banyak yang menghakimi si anak, ya, banyak yang menghakimi si ibu. Jadi saya nggak tahu persis masalahnya, cuma saya ngambil kesimpulannya aja, ya. Ingatlah bahwa tidak pernah dikatakan lakukanlah adatmu. Itu seperti yang kita percayai. Lakukanlah adatmu, tidak pernah dibahas tentang, cuma hormatilah ayah dan ibumu. Kalau dibela diri dikatakan sumpah yang kedua, kalau yang pertama ketuhanan yang Maha Esa. Kalau yang kedua, pelatihmu selalu benar. Walaupun dia oon pelatihnya maupun dia bodoh, pelatihmu selalu benar. Itulah kalau di hati seorang ibu dan anak. Orang tua selalu benar. Ya, harus selalu benar, tidak boleh disalahkan. Cuman sedikit kejanggalan. Kejanggalan maksud saya, kalau memang orang tuanya dasarnya tidak bisa memahami keadaan si anak sebelum, tidak bisa merangkul keadaan sebelum si anak sukses atau bisa seperti sekarang, apakah harus tetap dipertahankan? Dipertahankan maksudnya harus tetap mengikuti. Bisa jadi, bisa tidak. Ya. Kalau orang tua kita pencuri, apakah kita harus tunduk sama orang tua? Tidak. Banyak orang tua pencuri, ada-ada aja. Saya tahu, tapi bukan hal kita. Nah, tapi itu pun kadang-kadang anaknya ngikutin bapaknya. Nah, cuman itulah perbedaannya. Makanya saya bilang boleh iya, boleh tidak. Tapi kalau mengakui harus tetap mengakui, ya. Harus patuh taat sama orang tua. Selagi hal positif yang baik. Nah, itulah makanya saya bilang, itulah mungkin tanggapan dari saya sedikit tentang mengenai ini. Tetap kalau seperti saya tidak ada yang saya salahkan, cuman sudah saya bongkar semua, ya. Yang saya tahu itu Tuhan yang kedua itu adalah ibu, ya. Walaupun marga bapak kita tetap menempel dalam tubuh, tapi ingatlah marga yang menempel dalam tubuh kita itu tidak seberapa dibandingkan dengan orang tua yang sudah membesarkan kita dari kayak kelinci, masih kayak nanak, hingga sampai bertumbuh besar sehingga jadi manusia, bisa berpikir, bisa berbicara, bisa melihat. Lahirnya dari dunia pertama dalam perut
sampai lari ke dunia kedua, yaitu bumi ini, perut seorang ibu. Ya, saya bilang orang suci tidak, saya bilang orang baik tidak, ya. Saya abu-abu. Cuman makanya saya bilang, saya aja orang seperti ini bisa berpikir normal. Aduh, kalau kita renungkan, gimana ya nanti seorang hati ibu saya itu kalau dia tahu saya akan melaksanakan pernikahan. Nah, kalau dia nanti tahu saya tiba-tiba udah punya anak. Kalau sekarang mah banyak yang sudah tiba-tiba pun merantau bawa anak pulang, banyak. Cuman kan itu nggak baik, gitu. Makanya saya bilang, aduh, mungkin begitulah komentar-komentar saya sedikit tentang mengenai ini supaya tidak ada simpang siurnya. Ini merasa benar, itu merasa benar. Cuman intinya adalah sejauh-jauh burung terbang akan ingat ke sarang, ya. Sejauh-jauh burung terbang akan ingat ke sarang. Ingat penasihat orang tua kita zaman dahulu, enggak? Setinggi-tingginya pohon akan tumbang ke darat, ke tanah, ya. Pasti dia akan kembali. Sejauh-jauhnya pun engkau merantau, sesukses pun engkau merantau, ingat, tempat kebahagiaan yang paling utama itu adalah keluarga kandung. Tidak ada selain itu. Sejauh-jauh engkau merantau, sesukses pun engkau, sebahagia pun engkau di luar sana, ingat bahwa tempat kebahagiaan paling utama itu adalah keluarga kandung. Keluarga, oke, itulah ya. Terima kasih. Begitulah komentar dari saya sedikit. Semoga Tuhan selalu memberkati, dilancarkan semua apa yang sudah kita lakukan, yang berbagai hal positif. Terima kasih, Tuhan memberkati.